Nah, selanjutnya di sini soal nomor 2, yaitu membuat suatu formula sediaan tablet dengan lengkap dengan perhitungan dan penimbangan. Yang dimana saya NPM ganjil yaitu 075, berarti saya kebagi memberikan suatu contoh granulasi basah. Nah, di mana sebelum untuk membuat suatu sediaan tablet, kita harus mencari suatu sediaan formulanya. Contohnya nama sediaannya itu yaitu anvirepamol. Dengan kekuatan sediaannya itu 100 mg per tablet. Nah, di mana kita di sini suatu sediaan terbagi menjadi fase dalam dan fase luar. Nah, di mana fase dalamnya itu ada paracetamol 100 mg dan Axdisol 10%, polivinylvyrolidin yaitu 5%, laktosa quantum statis, dan fase luarnya yaitu ada magnesium stearat 1%, talkum 2%, dan amproteb 5%. Nah, di mana yaitu paracetamol sebagai suatu zat aktifnya dan oxidisol atau sebagai pengisi, zat pengisi, dan polivinylvyrolidin itu adalah sebagai pengikat dan laktosa yaitu sebagai glidan. Nah, di sini ada fase luarnya, magnesium stearat itu sebagai lubrikan, talkum sebagai glidan, dan amproteb sebagai zat penghancur. Ini ada untuk memperhitungkan suatu formula pada fase dalamnya atau komponen galutnya 92%. Nah, ini fase dalamnya itu, total fase dalam itu adalah 92 dibagi 100. Kenapa 92? Karena 92% dibagi 100. Nah, dikali 200 mg, soalnya kan tadi diketahuinya 200 mg. Nah, akan menghasilkan 184 mg. Apabila jika 1000 tablet, maka 184 gram. Nah, sama aja kan, soalnya tadi laktosa itu sama aja seperti nanti pada proses perhitungan di penimbangan. Nah, di sini semuanya sama aja 10/92 dikali. Ini udah diketahui ya, 92, 10 sama 5. Udah diketahui di soalnya. Nah, apabila laktosa itu kenapa nih dikurangi ada yang ditambah? Nah, kalau misalkan dikurangi dari ditambah itu, dari seluruh jumlah 184 yang tadi kan, yang per tabletnya itu satu tabletnya 184. Nah, nanti dikurangi itu jumlah zat aktifnya dikurangi hasil dari asidosol sama propylvinylvyrolisin kayak gitu. Jadi nanti tetap sama aja nanti di proses perhitungan dan penimbangannya. Nah, di sini sebelum untuk memperhitungkan semuanya, yaitu ada kita untuk menghitung suatu fase luar atau disebut juga dengan komponen pencetakan. Nah, di sini komponen pencetakan itu adalah 8%. Nah, di mana fase luar komponen pencetakan itu akan dibentuk jadi ada 1 tablet dan 1000 tablet. Nah, di mana ini adalah suatu perhitungannya. Nah, total fase luar itu di mana 8/92. Kenapa 92? Yang tadi, yang di seluruhannya itu ada 92. Jadi, dibagi per 92 dan seluruhnya. Nah, di sini kenapa satu tabletnya ini 15,652 mg. Nah, ke tabletin berarti nanti dibagi kan ya, dibagi menjadi 1000. Nah, jadi setelah itu maka akan sama saja. Jadi tinggal cuma mengubah suatu miligram ke gramnya. Nah, dengan hasil jumlah fase luarnya itu adalah 1957 dikali 3,913 ditambah 9783 mg. Nah, di mana massa granul teoritis itu atau disebut dengan komponen granulatnya itu satu tabletnya itu 185 mg. Dengan 1000 tabletnya itu dibuat 1000 tablet sama aja 184 gram. Nah, massa granul sebenarnya itu dimisahkan diperoleh dari suatu praktikumnya itu yaitu 180 gram dengan kadar airnya yaitu 2%. Nah, di mana 2%? Soalnya kalau diketahui. Nah, berarti si kadar airnya 2% berarti berarti cuma cukup sampai di sana saja. Soalnya di sini dengan memakai suatu kadar air soalnya granulasi basah. Nah, jumlah tabletnya dengan kadar air yang akan diperoleh. Jika di sini kan suatu granulasi basah, maka ada suatu harus dibasahkan terlebih dahulu. Nah, di sini dengan rumus massa granul sebenarnya dengan kadar air dibagi massa granul teoritis dikali jumlah tablet yang akan dibuat. Nah, dengan perhitungannya itu 180 gram per 184 gram dikali 1000 tablet.
di mana yang akan dibuat 1000 tablet. Nah, di sini sama dengan yang menghasilkan 978,261 tablet, yaitu adalah tablet utuh dengan kadar air, dan menggunakan kadar air. Nah, di mana selanjutnya ada kita menghitung suatu kandungan zat aktifnya per tablet dengan kadar air, sama aja kan? Soalnya kalau misalkan jumlah tablet dengan kadar air sama, maka kandungan zat aktifnya tuh harus dihitung dengan kadar air juga, di mana rumusnya itu yaitu massa granul sebenarnya dengan kadar air dibagi massa granul teoretis dikali dosis zat aktifnya. Dengan perhitungannya itu 180 gram dibagi 184 gram dikali 100 gram. Nah, dihasilkannya itu 97,286 zat aktif dibagi 1000 tablet. Nah, di mana akan menghasilkan 97,286 mg zat aktif per tablet, yaitu dengan suatu kadar air. Ini ada penimbangan formula di mana kita akan membagi suatu penimbangan dan perhitungannya tadi kan sudah. Nah, di sini penimbangannya kita dibagi nih sama juga, dibagi menjadi dua, ada penimbangan fase buat fase dalam dan penimbangan buat fase luar. Kita di sini akan menghitung fase dalamnya atau komponen kandungannya. Nah, di mana komponen kandungannya adalah fase dalamnya itu ada paracetamol, asidosol, polyvinyl fluolisin, sama laktosa, di mana menghasilkan kalau misalkan laktosa itu kan kuantum statis. Nah, kita dijumlahkan dari atas sampai semuanya ada zat aktifnya 100 mg, 20 sama 10 dari asidosal sama polyvinyl fluolisin. Selanjutnya sama juga nih tadi kayak penimbangan pada fase dalam. Dimana kalau misalkan fase dalam itu ada berbagai macam kan, ada glidan dan lubrikan. Nah, di sini ada magnesium stearat, talkum dan amprotep. Nah, di mana sama aja tadi dibagi buat dibikin satu tablet sama 1000 tablet. Nah, di mana ini menghasilkan seperti ini. Apabila kalau misalkan magnesium stearat itu ada di atas itu 1% kan, berarti 1/92 dikali 180 mg. Dan talkum itu 2% kan, 2/92 kali ini. Nah, di mana amprotepnya itu berarti tadi diketahui dari soalnya, di rumus sediaannya yaitu 5/92 dikali 180%. Sama saja. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat menjalani aktivitas sekarang dan buat kedepannya. Sebelumnya saya sendiri mohon meminta maafnya untuk segala kekurangan yang telah saya sampaikan atau saya ada suatu kesalahan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.